langsung yang akan mengatur kegiatan kita pada malam ini. Silakan. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat malam, sehat semuanya? Sehat. Senang hari ini? Sehat. Semua ikut kemah? Ya. Alhamdulillah. Iya, kenapa? Oh, separuh, ada yang tidak, ada yang ikut ya. Nah, alhamdulillah adik-adik, terima kasih sudah bersama kakak di sini, dan terima kasih juga sudah diundang juga kakak di sini. Ada yang sudah kenal siapa nama kakak? Ada yang sudah kenal tidak? Ayo tebak siapa nama kakak yang di depan? Iya, perkenalkan, nama kakak Kak Mahmud. Siapa nama kakak? Kak Mahmud. Kak Mahmud ya. Betul, Kak Mahmud hari ini insya Allah ya kita akan berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan melalui cerita. Siapa yang pernah dengar cerita di sini angkat tangan? Masalah. Siapa yang pernah dengar dongeng? Dongeng apa yang pernah didengar? Diceritakan. Ah? Timun emas, pintar. Cerita Nabi, ada lagi? Bawang merah, bawang putih, masalah luar biasa. Nah, hari ini Kak Mahmud juga mau cerita, mau memberikan dongeng kepada adik-adik semuanya. Nah, hari ini juga Kak Mahmud mau berbagi edukasi juga tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Siapa yang tahu saat ini ada apa yang terjadi di Palestina? Nah, diserang. Siapa yang menyerangnya? Israel. Betul, Masya Allah. Dan hari ini adik-adik semuanya tahu tidak? Seluruh umat Islam, bahkan yang bukan Islam, saat ini sedang berjuang untuk membebaskan Palestina, sedang membela Palestina. Nah, pertanyaan dari kakak sekarang adalah, kenapa begitu banyak umat Islam, kenapa hampir seluruh umat Islam yang ada di dunia ini membela Palestina? Ada apa dengan Palestina? Tanah Nabi, pintar. Ada lagi? Desa Nabi. Ada desa Nabi, apa lagi? Ada yang istimewa di sana? Iya, masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Nah, adik-adik, kenapa pada umat Islam seluruh dunia membela Palestina dan menyuarakan kebebasan Palestina? Karena ada yang istimewa di sana. Pertama, ada begitu banyak saudara seiman kita di sana, yaitu umat Islam. Kemudian yang kedua, ada yang istimewa di sana. Apa itu? Masjid Al-Aqsa. Apa yang istimewa dari Masjid Al-Aqsa? Ada yang tahu? Tahu tidak? Apa yang istimewa? Kenapa Masjid Al-Aqsa harus kita bela dan harus kita bebaskan? Ada yang tahu tidak? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Adik-adik, Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah. Dan di mana letak Masjid Al-Aqsa? Di Palestina. Tapi hari ini adik-adik, Masjid Al-Aqsa sedang berusaha untuk dirubuhkan, sedang berusaha untuk dihancurkan oleh siapa? Zionis Israel, Yahudi laknatullah. Yang mana masjid tersebut, di atas masjid tersebut direncanakan akan dibangun sebuah kuil Sulaiman namanya, milik Yahudi. Nah, artinya apa? Artinya akan dimusnahkan Masjid Al-Aqsa tersebut oleh Yahudi, oleh Zionis Israel. Dan seluruh orang-orang yang ada di Palestina akan diusir dan diambil tanahnya oleh orang-orang Israel. Dan ini yang terjadi, adik-adik semuanya. Semua tempat dibom, rumah sakit dibom, sekolah dibom, anak-anak dibunuh, orang tua juga dibunuh oleh Israel. Kenapa? Karena Israel ingin menguasai Palestina. Itulah kenapa adik-adik semua umat Islam yang ada di dunia ini membela Palestina, karena ada yang harus kita bebaskan di sana.
negara Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Gimana perasaan adik-adik ketika masjid tempat kiblat pertama umat Islam, tempat sebelum Ka'bah menjadi kiblat kita saat ini, ada Masjid Al-Aqsa yang saat ini sedang berusaha dihancurkan oleh Zionis Israel. Apakah adik-adik senang? Enggak, sedih dong. Sedih karena apa? Karena Masjid Al-Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. Ternyata Masjid Al-Aqsa juga pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Betul. Tangan apa namanya? Masya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad SAW mampir ke Masjid Al-Aqsa untuk menuju ke langit. Untuk apa? Melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, bagaimana jadinya kalau tempat bersejarah tersebut, tempat suci tersebut dihancurkan oleh siapa? Oleh Israel. Nah, tugas kita sekarang apa adik-adik? Tugas kita adalah minimal mendoakan para pejuang-pejuang Palestina yang hari ini masih terus bertahan, masih terus membela Masjid Al-Aqsa dan Palestina untuk tetap berada bersama rakyat Palestina, bukan dikuasai oleh Zionis Israel. Siapa yang cinta Palestina? Saya. Coba yang semangat. Siapa yang cinta Palestina? Saya. Siapa yang cinta Al-Aqsa? Saya. Palestina negeri berkah, Al-Aqsa masjid kita. Ayo kita takbir yang semangat ya. Takbir bersama. Takbir. Takbir. Semangat yang luar biasa. Nah, hari ini juga nanti di penghujung acara kita doakan juga para pejuang-pejuang Palestina yang melindungi Al-Aqsa dan melindungi tanah Nabi, yaitu Palestina. Nah, hari ini dalam kesempatan kali ini Kak Mahmud juga mau cerita, mau dongeng. Siapa yang pernah dongeng tadi ya kadang? Oh iya, rata-rata sudah dengar dongeng. Siapa yang pernah dengar dongeng Kak Mahmud? Nah, tidak pernah. Hari ini alhamdulillah Kak Mahmud bahagia sekali, senang sekali bisa hadir bersama kalian dalam dongeng tentang anak yang soleh, anak yang hebat, yang alhamdulillah Kak Mahmud akan sampaikan dongeng tersebut dengan judul Dongeng dari Surga. Apa judulnya? Dongeng dari Surga. Nah, adik-adik, sebelum Kak Mahmud mau cerita, Kak Mahmud mau tanya dulu. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Salah. Iya, izin. Ya, siap dengar cerita tidak? Siap. Siap dengar dongeng? Siap. Apa dongeng, judul dongeng Kak Mahmud tadi? Cerita dari surga. Kak Mahmud mau tanya dulu. Kak Mahmud ingin lihat apakah sudah siap dengar cerita atau tidak. Siapa yang tadi sudah mandi? Ada yang belum mandi ya. Coba, siapa tadi pagi sudah mandi? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Saya. Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Saya. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Tidak ada yang mandi pakai sabun cuci ya. Berarti konsentrasinya bagus. Ini sudah siap dengar cerita. Coba lebih semangat, lebih kompak lagi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Saya. Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mati? Saya. Mandi di kamar mati? Berarti pocong ya. Perhatikan, dengarkan dengan baik. Coba yang semangat, yang kompak. Siapa tadi pagi sudah mati? Sudah mati nih ya? Hah? Oh, enggak perhatikan, berarti enggak konsentrasi. Masya Allah. Dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, dapur 5,
Masalah luar biasa. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Masalah luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Jawab yang tulus dari hati adik-adik, jawab dengan semangat juga. Kak Mahmud mau tanya lagi, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Angkat tangannya yang semangat. Siapa nama Tuhanmu yang kuasa? Allah kan mengasihi, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin sholatnya. Tangan prok. Itu ya. Ulangi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang kuasa? Allah kan mengasihi, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin sholatnya, pada anak yang rajin mengaji, pada anak yang rajin sedekah, pada anak yang rajin belajar, pada anak yang rajin mengompol. Rajin ngompol ke tepuk. Masalah luar biasa. Tepuk satu. Nah, dongeng dimulai. Tapi sebelumnya lomba duduk siap. Hap, bilang hap. Lomba duduk siap. Hap. Kurang semangat. Lomba duduk siap. Hap. Lomba duduk siap. Lomba senyum manis. Itu udah tawa. Nah, kita sini. Lomba senyum manis. Bilang cheese. Lomba senyum manis. Cheese. Lomba senyum manis. Cheese. Senyumnya pintar. Cerita dimulai. Izin berdiri, Bapak Ustaz. Izin berdiri. Cerita yang akan Kak Mahmud sampaikan dalam kesempatan kali ini, disimak baik-baik. Karena cerita ini pasti kita alami ketika kita hidup di dunia. Ketika kita sudah meninggal pun pasti kita alami. Cerita ini Kak Mahmud ambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Judul cerita yang akan kamu sampaikan berjudul Cerita dari Surga. Apa judulnya? Cerita dari Surga. Besok di hari kiamat, adik-adik, ada seorang malaikat berdiri tegak, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sebuah trompet yang sangat besar. Siapakah nama malaikat tersebut? Israfil pintar. Pada saat itu kiamat tiba, malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sebuah trompet yang sangat besar yang kita sebut dengan trompet apa? Sangkakala. Kiamat sudah tiba. Malaikat mengangkat trompetnya. Malaikat Israfil diperintahkan untuk meniup trompet tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat, sudah waktunya, tiuplah trompet tersebut. Kiamat sudah tiba. Malaikat Israfil pun meniup trompet tersebut. Bismillah. Di tiupan pertama, di tiupan pertama, adik-adik, apa yang terjadi? Di tiupan pertama, bumi ini diguncang dengan bencana alam yang sangat dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Gempa bumi terjadi dengan sangat dahsyat pada saat itu, pada saat kiamat sudah tiba. Semua orang lari ketakutan. Tolong, ada bencana alam. Tolong. Semua orang lari ketakutan pada saat itu. Papu juga ketakutan pada saat itu. Papu juga lari. Jangan. Semua orang lari ketakutan pada saat itu, adik-adik. Semua orang, tidak ada yang mengurus di mana anaknya, di mana ibunya. Semua berusaha untuk menyelamatkan dirinya karena sangat dahsyat kejadian peristiwa kiamat tersebut. Langit yang begitu terang pada saat itu tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Dari langit
turun sebuah bola api yang sangat besar menghantam bumi. Apa itu? Iya, meteor dengan nyala api yang membara tiba-tiba turun dari bumi, dari langit menghantam bumi. Semua orang ketakutan pada saat itu karena begitu banyak bencana yang tidak pernah terduga terjadi. Air laut yang saat itu begitu tenang, tiba-tiba airnya naik, ombaknya sangat tinggi menghantam daratan. Semua yang ada di depannya hancur binasa. Gunung yang begitu besar, Gunung Rinjani ini, hancur lebur, berubah menjadi debu. Saking dahsyatnya pada waktu itu bencana alam terjadi di hari kiamat. Nah, di tiupan kedua apa yang terjadi adik-adik? Di tiupan trompet yang kedua, bumi ini berubah menjadi daratan. Semua rata, tidak ada bangunan, tidak ada tempat yang tinggi, semua menjadi rata semuanya. Nah, di tiupan ketiga, tiupan keberapa? Keberapa? Di tiupan ketiga apa yang terjadi adik-adik? Di tiupan ketiga dibangkitkan oleh Allah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Di tiupan ketiga orang-orang yang sudah meninggal dunia Allah bangkitkan dari kematiannya. Nah, ada di sana teman kalian yang bangkit dulu dari kematiannya. Namanya Ayami. Siapa namanya? Ayami. Namanya Ayami. Kalau dibalik menjadi mie ayam. Ayami bangkit dari kematiannya. Ayami keheranan karena berada di tempat yang aneh. Wah, aku ada di mana ini ya? Ih, kok serem banget ya. Tadi kayak ada yang tiup trompet. Jadi aku jadi sakit begini. Ada apa tadi ya? Ih, serem. Aku ada di mana ini ya? Ketika Ayami melihat di sekeliling, satu persatu orang-orang juga bangkit dari kematiannya. Tapi adik-adik, mereka bangkit dalam keadaan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana amal yang dia kerjakan ketika dunia. Semua orang bangkit dalam keadaan yang berbeda-beda. Di sebelah sana, wah, itu apa dia? Kok ada orang yang dibangkitkan dari kematiannya, mukanya hitam, kotor, bulat dan letak jelek lagi. Kok bisa begitu ya? Kok ada mukanya kayak gitu? Aku tahu. Kalau mukanya seperti itu, jelek hitam seperti itu, kayak orang gak pernah mandi, itu pasti orang yang ketika di dunia tidak pernah berwudu, apalagi sholat. Pantasan mukanya jelek, serem, jelek. Teman-teman, coba lihat di sebelah sana ada orang yang dibangkitkan dari kematiannya, perutnya toeng-weng-weng. Bagaimana perutnya? Perutnya kok buncit gitu ya, besar banget kayak tong. Kok besar banget ya perutnya. Serem. Kata Ustadzku dulu, kalau dia bangkit seperti itu, pasti dia suka makan makanan yang haram, suka mencuri ya. Pantasan perutnya buncit kayak gitu, jelek. Teman-teman, coba lihat itu. Ada orang yang bangkit dari kematiannya, kepalanya di bawah. Kepalanya di mana? Kok kepalanya di bawah begitu ya? Serem. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Aku tahu. Kata Ustadzku dulu, pasti orang tersebut ketika di dunia suka ngelawan sama ibunya ya. Durhaka. Pantesan dia kepala pakai kepalanya. Rasain anak durhaka. Nah, satu persatu semua orang juga dibangkitkan pada saat itu, tergantung apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Ya udah, kalau begitu aku doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bantu nih ya, doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin ya udah. Ketika Ayami selesai membaca doa bangun tidur, Ayami disambut oleh malaikat yang bercahaya, yang berparas ganteng, yang berparas yang sangat luar biasa. Berdiri tegap disambut oleh malaikat tersebut. Dihampiri Ayami dengan sangat sopan dan sangat bijaksana. Malaikat tersebut adalah malaikat Zabaniyah. Wajahnya begitu indah, bercahaya, menghampiri siapa tadi? Si Ayami. Ayami dihampiri oleh malaikat tersebut. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Oh malaikat ya? Iya. Namamu siapa nak? Aku. Ya. Kamu nak? Aku. Ya. Namamu siapa nak? Aku ya? Iya. Namamu siapa? Aku ya? Iya nak. Namamu siapa? Aku. Oh iya, oh malaikat, nama lengkapku Ayami Sukinam Sukijo. Oh, malaikat kaget pada saat itu. Oh, nama Ayami begitu terkenal di langit. Semua malaikat yang ada di langit selalu dibicarakan nama Ayami tersebut. Hah? Aku terkenal? Kok bisa? Iya, seorang anak yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin belajar Al-Quran, bahkan yang menghafal Al-Quran selalu dibicarakan oleh para malaikat yang ada di langit ini. Wah, berarti mati. Tes. Halo. Mic-nya mati, casnya habis. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya. Nah, adik-adik, ketika malaikat tersebut menghampiri Ayami, ternyata Ayami adalah anak yang sangat terkenal di mana? Di langit. Siapa yang membicarakan Ayami? Malaikat. Kenapa Ayami dibicarakan? Rajin belajar Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Nah, pada saat itu Ayami sangat bangga sekali. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ternyata aku terkenal juga ya. Ini berkat aku senang membaca Al-Quran. Karena memang aku kalau di rumah senang sekali membaca Al-Quran, apalagi menghafalkannya. Yeay. Kata si Ayami dengan bahagia. Ya, kita tunggu dulu salonnya ya, biar suaranya bagus. Oke? Oke? Siapa di sini yang senang belajar Al-Quran? Masalah. Siapa yang senang membaca Al-Quran? Siapa yang sudah menghafal Al-Quran? Siapa yang sudah hafal 1 juz? Masalah, ada yang sudah berapa? 1 juz. Ada yang sudah hafal 2 juz? Belum ada, masalah. Nah, rajin-rajin membaca Al-Quran. Jangan malas-malas, karena nanti malaikat akan selalu membaca, akan selalu mendoakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Dan hari ini hadir adik-adik juga untuk apa? Masya Allah, alhamdulillah, untuk adik-adik diberikan tentang pendidikan, pentingnya belajar Al-Quran. Nah, itu tadi. Ketika Ayami ditemui oleh para malaikat, yang mana malaikat pada saat itu bercahaya dengan paras yang ganteng menghampiri Ayami, Ayami pun dipersilakan untuk duduk di sebelah sana, untuk pindah tempat. Silakan Ayami, silakan kamu pindah. Siapa malaikat? Nah, di sebelah sana ada juga temannya Ayami yang bangkit dari kematiannya. Tahu tidak namanya siapa? Anak ini ketika di dunia adik-adik, ketika di dunia orangnya pemalas, orangnya tidak pernah malas sholat, bahkan sering sholatnya bolong-bolong, malas pergi mengaji, apalagi belajar Al-Quran, malas sekolah, dan anaknya nakal. Namanya Pelendis. Siapa namanya? Siapa namanya? Pelendis. Bangun dari kematiannya dalam keadaan perutnya weng, kepalanya botak, giginya peset, hidungnya mancung, mukanya kotor, bulat, dan letak. Si Pelendis bangun dari kematiannya. Wah, aku ada di mana ini ya? Wah,
Jadi kayak ada yang tertrompet. Kok tempat ini aneh sekali ya. Ini serem juga ya. Tumben aku melihat tempat ini. Kata si pelendis keheranan. Karena pelendis anaknya nakal, anaknya malas ketika di dunia, pelendis pun ditemui oleh seorang malaikat. Tetapi malaikat yang menemui pelendis ini wajahnya sangat menyeramkan, sangat luar biasa, lebih seram daripada hantu. Karena yang ditemui adalah orang yang sangat malas beribadah kepada Allah. Pelendis ditemui oleh malaikat tersebut. Tum, tum, tum. Pelendis membuka matanya. Siapa kamu? Hei, namamu siapa? Aku ya. Ya, namamu siapa? Namaku Pelendis. Wajahmu hitam lebam seperti itu, perutmu buncit, berarti kamu sering makan makanan yang haram. Wajahmu seperti orang yang tidak pernah terurus, terlihat jelas kamu tidak pernah berwudu, apalagi sholat. Iya om malaikat, iya om malaikat tahu. Iya, terlihat dari wajahmu seperti itu dan tubuhmu yang seperti itu, jelek, tidak seperti orang yang terurus. Sudah, kamu pindah dari sini, nanti kamu akan diarahkan ke tempat lain. Oh siap om malaikat. Akhirnya Pelendis pun juga ikut. Nah, di dalam perjalanan adik-adik, Ayami melihat temannya si Pelendis. Dipanggillah si Pelendis, teman-teman sini. Apa panggil-panggil? Sini. Apa? Tahu tidak? Sekarang kita akan dikumpulkan di satu tempat. Nanti kita akan dibagikan rapot sama om malaikat. Hah? Dibagikan rapot? Iya, nanti kita akan dibagikan rapot. Kayak kita baru sesi ulangan saja. Iya, nanti orang baik akan terima rapot dengan tangan kanan. Orang yang nakal, orang yang jahat, atau orang yang malas akan terima rapot dengan tangan kiri. Masa sih? Kalau cuma sekedar itu mah gampang, kecil. Ya, itu mah tinggal angkat tangan kanan saja. Aku pasti bisa kok. Kita lihat aja nanti akan seperti apa. Nah, mereka pun yang sudah dibangkitkan oleh Allah dikumpulkan di salah satu tempat. Tahu tidak nama tempat itu apa? Pintar, Masya Allah. Dikumpulkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah dibangkitkan dari kematiannya di salah satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, yang mana di sana tempatnya Masya Allah luar biasa. Ada yang jarak mataharinya seperti terasa sejengkal dari kepalanya. Semua orang tidak dapat naungan di sana kecuali syafaat Allah dan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang dikumpulkan di tempat tersebut untuk bersiap-siap menerima apa tadi? Menerima rapotnya, menerima amal yang pernah dia kerjakan di dunia ketika dia hidup. Nah, siapa kira-kira yang akan terima rapot pertama? Ada nggak? Siapa? Iya, betul. Ayami dipanggil pertama oleh malaikat. Yang dipanggil, gil. Maju, tuh. Yang pertama, Siapa yang pertama tadi? Ayami. Ayami menjawab, ya. Ayami maju dengan senang, dengan gembira untuk menerima rapot tersebut. Siapa malaikat? Aku siap terima rapot tersebut. Oh malaikat, aku diberikan rapot ya? Iya, inilah rapotmu. Cobalah. Siapa malaikat? Wah, alhamdulillah, masya Allah, aku terima rapot dengan tangan kanan. Wah, isinya apa ya? Wah, pengen baca. Teman-teman mau dengar isinya apa? Mau nggak? Ya udah, aku baca dulu ah. Wah, apa sih isinya? Rapot Ayami ketika hidup di dunia. Wah, aku mau baca. Bismillah, lembaran pertama. Masya Allah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 kali sehari semalam. Wah, luar biasa. Rajin membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Apalagi nih? Apalagi nih? Masya Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Selalu bantu ibu cuci piring di rumah. Gendong adik kalau ibu sedang repot. Apa
apalagi nih ya, selalu sayang sama teman, tidak pernah berkelahi sama teman, apalagi nih selalu taat sama guru dan ustadz, apalagi nih ya, senang bersedekah dan senang berbagi, masya Allah, apalagi nih ya, juara 1 Olimpiade Matematika, tidak pernah bolos belajar di sekolah dan tidak pernah bolos sekolah juga. Alhamdulillah, malaikat rapatku nilainya bagus-bagus semua. Terima kasih ya. Kata Ayami begitu bahagia karena ternyata nilai rapotnya bagus semua. Nilai rapotnya luar biasa. Itulah yang dia dapatkan ketika dia yang dia kerjakan ketika dia hidup di dunia. Baiklah, silakan Ayami, rapotmu sudah diterima. Silakan tunggu lagi sebelah sini. Siap, malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Kata si Ayami begitu senang. Nah, selanjutnya siapa yang akan terima rapot? Siapa yang belum? Iya, Pelendis. Selanjutnya kita panggil yang akan menerima rapot selanjutnya, yakni Pelendis. Silakan datang ke depan. Aku ya malaikat ya. Wah, aku juga dapat rapot juga ya. Ya udah, aku siap terima rapot. Si Pelendis terima rapot dengan percaya dirinya. Mana rapotku, oh malaikat? Aku sudah siap terima rapotku. Mana rapotnya? Inilah rapotnya. Terimalah rapotmu, Pelendis. Siap, aku siap terima rapotku, malaikat. Mana? Terimalah. Terima rapot. Aduh. Tangan kanan kok berat begini ya? Ayo dong, angkat, aku mau terima rapot. Kok jadi lengket dan berat begini? Ayo, please, tangan kanan, angkat dong. Kok jadi berat begini? Tangan kanan. Aduh, padahal tinggal angkat saja, kok jadi berat dan lengket ya? Aduh, gimana nih? Aduh, berat banget. Ya, yang terangkat kok tangan kiri ya. Waduh, padahal aku mau terima rapot dengan tangan kanan. Wah, isinya apa ya? Aku buka dulu, isinya apa ya? Suka nyolong sandal di masjid. Waduh, aku pernah nyuri sandal di masjid ketika Jumatan. Wah, dicatat juga di sini ya. Apalagi nih ya, sholatnya bolong-bolong, tidak pernah sholat subuh, selalu telat bangun. Aduh, gimana nih ya? Apalagi ini ya, malas pergi belajar ngaji. Waduh, suka ngelawan sama ibu. Aduh, apalagi suka membantah perkataan ayah. Waduh, dikenal sangat anak durhaka. Ya Allah, kok gini ya? Apalagi malas malas pergi ke sekolah, suka ngolok teman, suka berkelahi sama teman. Apalagi nih ya, apa ini lagi ya? Apa ini? Pelit, tidak mau bersedekah dan berbagi sama teman. Aduh, gimana ini ya? Apalagi nih ya, kalau sholat Jumatan sering pelorotin sarung teman. Aduh, gimana ini ya? Jelek-jelek semua. Suka ngelawan sama guru dan tidak hormat sama guru. Waduh, malaikat semua dicatat juga ya. Jelek semua ini nilai rapotku. Iya, apapun yang kamu kerjakan di dunia pasti tercatat dalam rapotmu. Ya malaikat, begini amat ini rapotku, pantasan yang benar juga ya tadi yang terangkat tangan kiriku, ternyata nilainya jelek semua, yang dicatat jelek semua. Gimana malaikat? Pindah, silakan tunggu di sebelah sana. Nah, setiap orang yang sudah menerima rapot dikumpulkan kembali di tempat yang sama untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang lainnya. Tahu tidak apa perjalanan selanjutnya? Apa? Akhirat. Betul. Semua sudah ada di akhirat pada waktu itu. Nah, mereka pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya untuk apa? Menuju surga atau neraka.
Tetapi sebelum mereka menuju surga atau neraka, mereka nanti kita semua akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati sebuah jambatan. Ada yang tahu namanya apa tadi? Betul, jambatan Shiratal Mustaqim. Semua orang sudah menerima raport. Sekarang saatnya menuju ke perjalanan akhir, yakni antara dua tempat, yakni kemana? Ke surga atau ke neraka. Nah, semua orang pun berbaris bersiap-siap melewati jambatan tersebut. Siapa yang akan duluan dilewati jambatan tersebut? Siapa? Nah, sebelum Ayami ada temannya Ayami yang siap-siap untuk melewati jambatan tersebut. Namanya Ahmad. Ahmad bersiap-siap untuk melewati jambatan tersebut. Ahmad ini juga anaknya rajin, anaknya soleh, tidak pernah meninggalkan sholat, rajin mengaji. Ahmad diperintahkan untuk melewati jambatan tersebut. Ahmad, sekarang giliran kamu yang pertama untuk melewati jambatan tersebut. Selanjutnya teman-teman. Oh, saya Om Malaikat. Oh siap, mana jambatannya? Ada di depanmu, silahkan. Wah, Masya Allah, luar biasa jambatan ini. Luas sekali, seluas jalan raya. Wah, aku bisa berlari melewati jambatan ini, Om Malaikat. Iya, silahkan, kamu lewati jambatan tersebut. Baik, Om Malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ke surga. Ahmad berlari menuju surga. Nah, baru selanjutnya dipanggil yang akan lewat siapa? Ayami. Ayami, silahkan. Selanjutnya kamu yang akan melewati jambatan tersebut. Hah? Aku ya Om Malaikat ya? Iya, silahkan. Mana jambatannya? Ada di depanmu. Silahkan lewat. Ayami kaget melihat jambatan tersebut. Wow, Masya Allah, luas sekali jambatan ini. Wah, tidak menyangka jambatan yang akan kulewati seluas ini. Wah, luar biasa. Baik Om Malaikat, aku siap melewati jambatan ini. Silakan lewat jambatan tersebut. Siap Om Malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayami melewati jambatan tersebut secepat cahaya, secepat kilat. Si Ahmad yang tadi berlari disalib oleh siapa? Disalib oleh Ayami. Siapa tadi itu ya? Lewatnya cepat sekali. Tunggu, Andi, tunggu. Wah, padahal aku duluan tadi yang lewat, kok aku disalib ya? Cepat banget. Tunggu. Ahmad berusaha mengejar si Ayami, tapi Ayami tidak mampu terkejar. Kenapa? Karena amal kebaikan yang dikerjakan oleh Ayami jauh lebih banyak daripada si Ahmad. Nah, baru selanjutnya yang akan lewat siapa? Pelendis. Selanjutnya, pelendis, giliran kamu untuk melewati jambatan tersebut. Oh, aku ya Om Malaikat ya. Wah, aku lewat juga. Iya, silakan lewati jambatan tersebut. Mana jambatannya? Ada di depanmu. Dibukakan tempat tersebut. Pada saat melihat jambatan tersebut, pelendis kaget luar biasa. Kok kecil sekali jambatannya Om Malaikat? Kecil banget, seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Wah, kok kecil banget jambatan ini Om Malaikat ya? Kecil sekali. Kalau aku lewat, kakiku bisa terluka. Ih, tajam lagi. Ih, takut aku lewat jambatan ini Om Malaikat. Lewat, iya, tapi Om Malaikat kecil banget. Lewat, iya. Ih, tapi gimana Om Malaikat? Tak takut. Ih, kakiku bergetar. Gimana? Cepat lewat, iya. Lewat, iya. Cepat, iya. Ih, takut Om Malaikat. Ih, kecil banget. Ih, gimana? Cepat, iya. Nggak usah dorong. Gimana nih Om Malaikat ya? Aduh, gimana ya? Lewat nggak ya? Cepat, iya. Cepat, iya. Nggak usah dorong, takut. Ya udah, aku lewat. Dengan perasaan yang takut luar biasa, pelendis mau tidak mau harus melewati jambatan tersebut. Baiklah, aku lewati jambatan ini. Pelendis tidak mampu melanjutkan perjalanannya menuju surga.
Di langkah pertama pelendis langsung jatuh. Jatuhnya kemana? Ke neraka. Ternyata tergantung amal apa yang dia kerjakan. Karena amalnya jelek semua, maka Allah kasih hadiah, yakni apa? Neraka. Tapi Kak Mahmud nggak mau cerita tentang pelendis. Kak Mahmud mau cerita tentang Ayami yang masuk surga. Setuju? Ayami nyampe ke surga. Wow, Masya Allah, luar biasa perjalanan ini. Ternyata cepat sekali aku sampai ke surga. Seperti apa ya surganya? Wow, Masya Allah, luar biasa. Surga ini indah sekali. Wah, ada sungai yang airnya terbuat dari susu dan madu. Wah, indah sekali. Ada taman bunga, ada taman buah. Wah, buahnya banyak sekali. Tinggal aku petik, tinggal aku makan. Wah, udaranya segar di surga ini, Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Wah, luar biasa. Keciptaanmu di surga ini luar biasa indah sekali. Ketika di surga, Ayami mendapatkan hadiah juga yang spesial. Apa hadiahnya? Allah kasih juga kedua orang tuanya masuk surga. Ibu, ayah. Ayami bertemu dengan kedua orang tuanya di mana? Di surga. Tidak sampai di sana, orang tuanya juga sangat bahagia. Ayami terheran-heran melihat kepala ayah dan ibunya. Ayah, ibu, itu apa di kepala ayah dan ibu? Indah sekali, bercahaya. Wah, Masya Allah, indah sekali ibu dan ayah. Itu apa ya? Ada yang tahu itu apa? Masya Allah, Allah kasih hadiah kedua orang tuanya, yakni mahkota cahaya. Ibu dan ayahnya berkata, iya nak, Alhamdulillah Allah kasih hadiah yang sangat istimewa ini. Mahkota cahaya itu berkat kamu nak. Hah? Berkat aku? Kok bisa? Iya nak, karena engkau berhasil dididik dengan Al-Quran, engkau berhasil menghafal dengan Al-Quran, engkau berhasil taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah pun memberikan hadiah kedua orang tuamu, yakni mahkota cahaya ini, karena kamu begitu dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan hadiah indah ini kepada kedua orang tua hamba dan bisa berkumpul di surga. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Tidak henti-hentinya Ayami bersyukur karena Ayami dan kedua orang tuanya hidup selamanya di surga. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Ya, siapa yang ingin masuk surga bilang saya. Siapa yang ingin masuk surga bersama ibunya, bersama ayahnya, masuk surga ketemu dengan Allah, ketemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para tuan guru, bertemu dengan para guru-gurunya, dengan ustadznya, dengan orang-orang hebat, dengan orang yang soleh, dengan juga. Alhamdulillah, itulah hadiah bagi seorang anak yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Al-Quran, dan yang cinta kepada Rasulullah dan kedua orang duanya. Masya Allah. Nah, itu adik-adik, semoga kita semua yang hadir di tempat ini mampu mendapatkan hadiah dan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah. Kalau kau mau masuk surga bilang saya. Kalau kau mau masuk surga bilang saya. Masuk surga karena Allah, cinta pada Rasulullah, dan sayang pada kedua orang tua. Masalah luar biasa. Tahu tidak apa yang dikerjakan Ayami sehingga Ayami bisa masuk surga? Kenapa Ayami bisa masuk surga? Menghafal Al-Quran, apalagi rajin sholat, apalagi sayang orang tua, apalagi rajin ngaji, apalagi tidak bolos sekolah, apalagi di apa? Menghormati guru, betul, apalagi mencuci piring, betul, apalagi Ayami tidak pernah berkelahi sama temannya, sayang juga sama temannya, senang bersedekah. Nah, siapa nama anak yang masuk neraka dan tidak kamu tadi? Siapa? Pelendis. Siapa di sini yang namanya pelendis? Ada? Enggak ada.
pelendis masuk neraka karena apa? Malas sholat. Apalagi tadi yang pertama? Apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi apa? Ya, mencuri sandal di masjid, membantah ibunya, ngelawan sama ibunya, suka bolos sekolah, malas sekolah, dan malas belajar Al-Quran. Itulah maka Allah pun memberikan hadiah setimpal dengan apa yang dikerjakan di dunia ketika dia hidup. Yang ingin seperti pelendis angkat tangan. Enggak ada. Yang ingin seperti ayamnya angkat tangan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua Allah berikan hadiah terbaiknya, yakni surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Masa tepuk tangan dong bagi kita semuanya. Luar biasa. Semoga bermanfaat dongeng dari Kak Mahmud, dan semoga bisa mengambil hikmah dari cerita Kak Mahmud tadi. Jangan sampai kita yang ada di dunia ini nanti dapat hadiah neraka. Nauzubillah min zalik, seperti pelendis. Jangan sampai seperti itu. Maka daripada itu adik-adik, kita harus menjadi orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah adik-adik, itu tadi semoga bermanfaat dan semoga bisa mengambil hikmah dari apa yang Kak Mahmud sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang disampaikan Ustaz soal Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran mudah-mudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diperjalanan insyaallah. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tadi yang merupakan dongeng yang diambil dari intisari juga ajaran-ajaran agama kita ini. Amin amin ya Allah. Mudah-mudahan ini spirit pada anak-anakku sekalian untuk kita berada dalam pendidikan tarbiyah Islamiyah ini, menghantarkan kepada anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh solehah. Amin. Ya, yang kita berharap nanti semuanya ini sebagaimana rentetan dongeng cerita yang disampaikan ini memberikan suatu manfaat yang luar biasa. Amin ya Allah. Luar biasa, yang mudah-mudahan terus ini bagian-bagian daripada para guru-guru kita di sini, para asatidza ini menghantarkan anak-anakku semua, karena nanti pada perjalanan ya anak-anakku sekalian dengan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para asatidza, termasuk tadi penyampai yang memberikan kita dongeng ini merupakan bagian ini camp Al-Quran yang ada di sini ini terus menerus di saat-saat nanti lembaga pendidikan kita ini, anak-anakku sekalian ini juga yang nanti akan menghantarkan terus ini ruang lingkup pendidikan kita ini. Amin. Ini bagian daripada kehadiran beliau juga yang terus menerus ini menghantarkan kita yang di Lombok ini jadi anak-anak yang solehah, kan begitu. Ini sebagai suatu ucapan dari kami, karena kami ini juga diberikan merintis lah. Ya, insyaallah terus ini kita bersama-sama mudah-mudahan menghantarkan untuk nilai-nilai rahmat Allah. Amin. Berubuk. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah. Next,
Ya demikianlah kegiatan kita pada malam ini. Alhamdulillah ada sungguh sangat ya. Terima kasih kepada Bapak dan Guru pengurus Yayasan dan Guru Marik Layu yang bersama kita juga pada malam ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti salat Isya berjamaah. Insyaallah. Ya, silakan ada salat bersedekah. Siapa yang azan dulu? Ada yang azan?